Oke, selanjutnya adalah fungsi kalau misalkan fungsi monoton, dia pada selang AB, maka dia terintegralkan Riemann pada selang AB juga. Nah, seperti apa? Masih ingat fungsi monoton itu adalah fungsi yang selalu naik gitu ya. Jadi ketika saya punya fx, x-nya yang lebih kecil, selalu saya punya fy, y-nya lebih besar, maka fy pasti lebih kecil daripada fx. Jadi silakan dilihat lagi definisi fungsi monoton di catatan Unreal satunya atau buka lagi buku Unreal satunya. Oke. Nah, bagaimana membuktikannya? Yang pertama adalah tanpa mengurangi keumuman. Jadi boleh fungsinya dianggap monoton naik atau monoton turun, jadi tanpa mengurangi keumuman. Saya asumsikan aja ya, mengurangi keumuman. Asumsikan F monoton naik pada selang AB gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya definisikan partisi PN. Dia partisi di integral apa, di interval AB, xi min x dari xi min 1, xi dengan i-nya sama dengan 1 sampai n, dan xi sama dengan a plus b min a per n dikali i, untuk i-nya sama dengan 0 dari 1 sampai n. Nah, kekhususan fungsi monoton naik adalah karena dia selalu naik. Jadi kalau saya punya interval pada subinterval xi min 1, xi gitu ya, otomatis si supremumnya itu selalu naik ya. Otomatis si supremum fx-nya itu berada di fxi. Jadi kalau misalkan saya punya gini ya, ini kan, oh ini nggak selalu naik. Oke, dia selalu naik gitu ya. Misalkan fungsi seperti ini gitu ya. Seperti ini gitu ya, fungsi selalu naik. Jadi saya punya interval di sini. Nah, si supremumnya itu selalu berada di sini, di ujung dari subintervalnya. Si infimumnya selalu berada di ujung dari subinterval yang sebelah kiri ya. Jadi di sini saya bisa tuliskan bahwa MI itu pasti sama dengan F xi min 1, dan M besar I dia sama dengan F xi gitu ya. Karena dia ada di ujung sebelah kanan intervalnya untuk yang supremum. Sebelah kanannya ini, untuk sebelah kirinya adalah ujung sebelah kiri untuk supremum. Nah, berarti sehingga nah yang dicari kan tadi apa? U fpn min L fpn gitu ya. Nah, ini tadi sama dengan apa? Dia sama seperti yang tadi, mi min mi kali xi. Ini karena mengapa sama? Karena ini ya, dia kita asumsikan dia punya apa, ini adalah partisi yang sama dengan definisi yang sama, xi min 1. Nah, ini kita tahu bahwa si xi min 1 ini dia kurang dari ini M besar, kurang dari b min a per n kali i ini ya, supaya panjang subintervalnya ini. Maka kita ganti, berarti ini dia kurang dari M nya kita ganti b min a per n, ini sigma fx i min fx i min 1. Oke. I dari 1 sampai n, I dari 1 sampai n. Gitu ya. Jadi ini dia kurang dari ini, dari b min a per n nya di sini, ini fx i min fx i min i nya di sebelah sini. Nah, ini dia akan saling menghilangkan. Untuk f0 ini kan jadi f1 dikurangi fx1 dikurangi fx0 ditambah fx2 dikurangi fx1 gitu. Jadi pada akhirnya tinggal fxn dikurangi fx1. Berarti ini dia akan sama dengan, berarti u fpn min l fpn dia akan sama dengan b min a kurang dari sama dengan b min a per n kali fb min fa ya, karena fxn dia sama dengan fb,
lalu fx0 dia sama dengan fa. Nah, pengennya tuh Bu, ini di sini tuh epsilon. Gimana caranya? Nah, salah satu yang bisa kita atur adalah di n-nya. Tadi kan n-nya bisa bergantung pada epsilon, bisa tidak ya? Nah, caranya adalah berarti kita definisikan di sini. Di sini ambil sembarang epsilon lebih besar daripada 0, dia terdapat untuk setiap n anggota bilangan asli terdapat dan n-nya lebih besar daripada apa nih? Berarti kalau misalkan b min a per n f b min fa kurang dari epsilon, berarti n dia lebih besar daripada b min a per epsilon kali fb min fa gitu ya. Berarti di sini dan n lebih besar daripada b min a per epsilon dikali f b min fa, maka jadi gitu ya. Oke, saya bacain dari awal. Tanpa mengurangi keumuman, kita asumsikan dia monoton naik. Nanti kalau misalkan monoton turun, berarti si pendefinisian MI-nya tinggal dibalik aja. Berarti MI-nya adalah fxi, MI besarnya adalah fxi min 1. Tinggal dibalik di sininya. Definisinya ini sama. Pada selang AB, dia didefinisikan partisi seperti ini, dengan xi-nya seperti ini pada ini, dan maka pada subinterval xi min 1, dia MI-nya sama dengan fxi min 1, M besar I-nya sama dengan fxi, lalu kita ambil sembarang epsilon besar daripada 0 untuk setiap n anggota bilangan asli, dan definisikan n-nya seperti ini, maka ini seperti ini, maka dia kurang dari epsilon gitu ya. Jadi kalau misalkan cara mengakalinya adalah di n-nya, karena n-nya kita bisa n-nya bisa kita gantungkan dengan epsilon. Nah, di sini karena dia untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, UFPN min FPN kurang dari epsilon, maka terbukti F-nya dia terintegralkan Riemann. Oke, gitu sekilas pembuktian dari fungsi F monoton, maka dia terintegralkan Riemann. Nah, contoh fungsi monoton itu seperti apa sih? Oke. Ini adalah contoh fungsi monoton. Nah, kalau misalkan kita membuktikan fx sama dengan x kuadrat itu dengan partisi bertanda kemarin, artinya apa? Artinya kita harus mendefinisikan ti-nya, tandanya itu kemarin itu apa ya? Kalau misalkan fx berarti ti-nya adalah midpoint-nya gitu ya. Kalau misalkan x kuadrat itu berarti ti-nya adalah pokoknya dia yang menyebabkan xi min xi min 1 itu dia terakhirnya sama dengan b min a gitu. Nah, di sini lebih gampangnya kita tinggal buktikan. Yang pertama adalah yang harus kalian lakukan adalah buktikan fx sama dengan x kuadrat dia monoton pada 0, 1 gitu, buktikan ini. Yang kedua tinggal tambahkan, karena fx monoton pada 0, 1 dan berdasarkan teorema keterintegralan fungsi monoton, maka apa? Maka F dia terintegralkan Riemann di selang 0, 1 gitu. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah bagaimana cara membuktikan fx sama dengan x kuadrat. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Lalu pertemuan 6 nanti ada tugas ya. Nanti akan saya berikan bersama PPT di sini.